Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, tokoh Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul adalah sosok penguasa laut selatan yang melegenda di mata masyarakat Pulau Jawa. Menurut cerita yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik bernama Kandita, putri kerajaan Pakuan Pajajaran. Kecantikannya sungguh tidak tertandingi oleh siapapun pada masa itu. Bahkan karena kecantikannya, ia juga dijuluki sebagai Dewi Srengenge, yaitu matahari yang indah. Cerita versi lainnya mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan langsung Raja Airlangga dan juga merupakan keturunan Raja Kediri Jayabaya. Legenda Nyi Roro Kidul dikutip dari buku berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara terpopuler yang ditulis oleh Lia Nuralia dan Lim Imaduddin. Nyi Roro Kidul adalah anak dari Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya adalah Permaisuri Kinasih, permaisuri yang paling disayangi oleh Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul yang semula bernama Putri Kandita, memiliki paras cantik melebihi ibunya. Oleh karena itu, tidak heran Kandita menjadi putri kesayangan ayahnya. Sikap Prabu Siliwangi tersebut menumbuhkan kecemburuan antara Selir dan putra-putri raja lainnya. Akhirnya, mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Kandita dan ibunya. Singkat cerita, Kandita dan ibunya terserang penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semula mereka dikucilkan lalu diusir dari istana atas perintah Prabu Siliwangi karena desakan Selir dan putra-putrinya. Putri Kandita dan Permaisuri pergi berkelana menuju selatan wilayah kerajaan. Dalam perjalanan, Permaisuri meninggal dunia. Dalam pengembaraannya, Putri Kandita tiba di sebuah aliran sungai. Tanpa ragu, ia menikmati air sungai sepuas hatinya. Ia menyusuri aliran sungai ke arah hulu dan menemukan beberapa mata air yang menyembur deras. Lantas, ia berendam. Dengan kesendiriannya, ia menetap di dekat sumber air panas dan melatih olah kanuragan. Setelah sekian lama tinggal di sungai, tanpa disadari penyakitnya pun berangsur-angsur hilang. Setelah sembuh, Kandita melakukan perjalanan ke arah hilir sungai. Kandita terpesona saat tiba di muara sungai yang dekat dengan laut. Setelah itu, Putri Kandita memutuskan untuk bermukim di wilayah tepi laut sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama menetap di sana, Kandita dikenal luas hingga ke berbagai kerajaan di Pulau Jawa sebagai seorang wanita yang cantik. Sejak saat itu, banyak pangeran yang ingin mempersuntingnya. Menghadapi para pelamar, ia mengajukan syarat yaitu para pelamar harus mengalahkan kesaktiannya termasuk bertempur dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa. Apabila para pelamar kalah, maka mereka harus tunduk menjadi pengiringnya. Pertempuran tersebut sering dilakukan di kawasan sebuah teluk yang ada di pantai selatan. Putri Kandita bisa menguasai gelombang laut selatan sehingga mendapat gelar Ratu Nyi Roro Kidul yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan. Sementara itu, dikutip dari buku berjudul Kumpulan Kisah Nyata Hantu di 13 Kota yang ditulis oleh Argo Wikanjati, terdapat kepercayaan bahwa jika orang hilang di pantai Parangtritis, maka orang tersebut hilang karena diambil oleh Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan larangan menggunakan baju berwarna hijau di pantai selatan.
Sedangkan mengutip buku yang berjudul Narasi Mitos dan Legenda Indonesia, dalam ekspresi batik Tamarin karya Nuning Yanti Damayanti, memakai baju hijau dapat membuat pemakainya tertimpa kesialan karena warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh menggunakan warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan memiliki warna yang cenderung kehijauan. Sehingga apabila korban tenggelam menggunakan pakaian hijau, maka akan sulit ditemukan. Demikianlah kisah Nyi Roro Kidul. Semoga video ini dapat memberi wawasan baru dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.